Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya suatu hal yang sangat membahagiakan setiap muslim bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya di salah satu rumah Allah, di masjid atau musola ini, dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu, dalam rangka tafaqquh fid din. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid, untuk mempelajari, membaca kitabullah Al-Quran, ya, mempelajari di antara mereka, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan datang kepada mereka ketenangan, ketentraman jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan turun mengepakkan sayapnya sebagai wujud ridho mereka kepada para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka yang hadir di majelis ilmu tersebut, ya, di hadapan para makhluknya. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sangat bersyukur kita diberikan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang baik, insya Allah. Karena Allah Rasulullah mengabarkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia paham tentang perkara agamanya. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah agar kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surganya, amin. Karena Rasulullah juga mengabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di sini saya diminta untuk mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Tauhid, yang disusun oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga timnya, yang memang ada 3 jilid, ya. Ini jilid yang pertamanya seperti ini. Maka di kesempatan ini perlu kita mengetahui apa itu akidah, apa itu tauhid, ya, dan dari mana sumber atau bagaimana kita bisa memiliki akidah yang benar atau tauhid tersebut.
Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk hal yang sia-sia. Hanya untuk bersenang-senang. Bekerja, cari makan, kemudian bermain-main, bukan hanya untuk itu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, memberikan rezeki kepada kita untuk tujuan yang sangat mulia. Yang disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ya'budun yuwahhidun. Beribadah kepadaku yaitu mentauhidkanku, mengesakanku dalam beribadah. Nah, maka kalau kita lihat kenyataan yang ada, tidak sedikit di antara manusia itu tidak beribadah kepada Allah. Bahkan mereka nggak kenal sama pencipta mereka. Kalau disebut pintar, mereka insya Allah pintar. IQ-nya mungkin di atas rata-rata. Tapi mereka menyembah hewan, menyembah patung, ya menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ya perlu kita tanamkan secara kuat pada diri kita, pada keluarga kita, tentang ya apa tujuan Allah menciptakan kita, mengapa kita berada di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk dan patuh kepada yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, jadi ini tujuan kita ada di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa atau haji saja, bukan. Tapi apa saja yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan maupun amalan hati, yang terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin. Maka kita dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, hendaknya berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang akidah, akidah itu apa Bapak Ibu? Apa bedanya akidah dengan tauhid? Sering dengar akidah, sering dengar tauhid. Akidah artinya secara bahasa ikatan yang sangat kuat. Ya, ikatan yang sangat kuat, seperti akdun nikah, akad nikah, itu terjalinnya ikatan antara suami dengan istri. Ya, yang tadinya tidak ada hubungan, kemudian mereka terikat dengan sangat kuat, perjanjian dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun secara istilah, akidah artinya keyakinan yang sangat teguh yang tidak dihinggapi sedikit pun keraguan bagi pemiliknya. Akidah itu keyakinan yang mantap, yang teguh, yang tidak dihinggapi keraguan karena saking yakinnya ya bagi pemiliknya. Ada orang berkeyakinan bahwa Allah itu satu, dia tidak ragu, maka keyakinan yang kuat tersebut disebut akidah. Dia berakidah bahwasanya Allah satu. Ada orang berkeyakinan Tuhannya banyak dan dia tidak ragu, bagi dia Tuhan itu banyak, lebih dari satu, dia yakin, maka dia juga disebut berakidah dengan akidah bahwa Tuhannya banyak. Maka dari sini kita mengetahui bahwa akidah itu ada akidah yang benar, ada akidah yang tidak benar. Siapa Nabi dan Rasul terakhir? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, Bapak? Bagi kaum muslimin inilah akidah mereka, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Mereka tidak ragu. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi atau rasul, dipastikan mereka adalah pendusta, pembohong. Bagi kelompok yang lain, ya sebagian kelompok ada yang mengklaim adanya nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan ya mengaku lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Islam ini pendusta, tapi bagi mereka itu keyakinan mereka. Bagi mereka itu keyakinan mereka. Maka kita katakan ini akidah mereka. Akidah mereka meyakini adanya nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ada akidah Islam, ada akidah yang bukan dari Islam. Ya, ada akidah Islam, ada akidah yang bukan akidah Islam. Dan seterusnya. Akidah itu keyakinan yang teguh, yang mantap, yang tidak goyah bagi pemeluknya, entah benar atau salah. Dan akidah yang benar tentunya adalah akidah yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Akidah yang benar adalah yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, satu. Ya, Esa artinya satu, zatnya, dan sifatnya tidak ada yang serupa dengannya. Tidak berbilang, satu saja. Allahus Samad, Allah seluruh makhluk bergantung kepadanya.
Dan Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk. Yang tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua. Ini keyakinan akidah yang dikabarkan oleh Allah, bahwa Allah itu tidak punya anak. Allah juga tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang bertentangan dengan ini, misalkan ada yang meyakini Tuhannya lebih dari satu, maka itu bukan lagi akidah Islam. Sesembahannya lebih dari satu, bukan akidah Islam. Meyakini Allah punya anak, bukan akidah Islam. Meyakini ya Allah punya ibu, punya bapak, bukan akidah Islam. Meyakini Allah serupa dengan makhluknya, bukan akidah Islam. Sangat mudah sekali. Ya, apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam As-Sunnah, itulah akidah kita, sumber akidah kita. Dan ciri khas akidah Islam adalah tauhid, yang tidak dimiliki oleh agama lain atau kelompok ajaran lainnya. Tidak ada. Hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu secara bahasa. Adapun secara istilah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatan Allah, penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta. Kemudian mengesahkan Allah dalam hal perbuatan hamba. Hamba dalam beribadah kepada Allah, hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar. Dan mengesahkan Allah dalam nama-nama dan juga sifatnya. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang berbeda dengan makhluknya. Ini tauhid. Ya, sebagian ulama untuk memudahkan dalam menghafal, maka mereka menyebut yang pertama tadi, meyakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, sebagai tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabb, rububiyah, yaitu Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta satu-satunya. Harus kita yakini, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kita dan seluruh alam semesta kecuali Allah. Ini tauhid rububiyah. Gak ada yang lain yang ngatur. Malaikat hanya ditugaskan oleh Allah, tetapi atas perintah Allah. Nabi juga tidak menghidupkan, tidak mematikan. Ya, para nabi hanya berdoa, kemudian Allah kabulkan. Para nabi tidak bisa menurunkan hujan. Ketika butuh hujan, mereka mengangkat tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan doa mereka. Para nabi tidak punya kuasa
untuk membuat alam semesta ini jadi tentram, tidak punya kuasa untuk menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Karena yang punya kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang harus pakai baju besi, pakai pelindung. Meskipun demikian di perang Uhud, ya, terkena tombak mulutnya, berdarah-darah mukanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuasaan dalam alam semesta ini. Hanya Allah saja. Jadi kalau ada yang mengklaim sebagai bagian dari yang menjaga kestabilan alam semesta, maka jelas itu adalah klaim yang bohong. Ya, ketika bumi bergoncang, sebagian orang mengatakan ini karena salah seorang di antara manusia meninggal dunia. Manusia khusus telah meninggal dunia, goncang bumi. Ya. Karena dia bertugas untuk menjaga keseimbangan bumi. Ini tidak benar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Kemudian yang kedua, mereka menyebut bahwa keyakinan bahwa Allah satu-satunya berhak disembah dan diibadahi itu sebagai tauhid uluhiyah. Ya, dari kata ilah. Meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah. Bahwa yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar hanya Allah saja. Tadi sudah disebutkan arti ibadah. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tapi semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan maupun amalan hati, itu ibadah. Maka doa itu ibadah. Berharap itu ibadah. Meminta isti'anah, istighotsah itu ibadah. Termasuk menyembelih itu ibadah karena dicintai oleh Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan sembelihlah untuk Rabb. Maka seluruh macam ibadah ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi segala macam ibadah apapun itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh kepada malaikat, tidak boleh kepada nabi atau rasul, tidak boleh kepada orang-orang soleh, tidak boleh kepada kuburan, tidak boleh kepada pohon, kepada jin, kepada hewan, kepada syaitan. Tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, maka Allah lah satu-satunya berhak disembah. Dan disebutkan dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan yang ketiga, meyakini Allah memiliki nama dan sifat yang berbeda dengan makhluk. Ini disebut dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin Allah memiliki nama-nama yang agung, Asmaul Husna. Ya, sifat-sifat yang tinggi yang berbeda dengan makhluknya. Yang setiap nama Allah pasti mengandung sifat dan tidak sama dengan
kita sebagai makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Apakah manusia mendengar? Apakah manusia melihat? Ya. Tapi pendengaran dan penglihatan manusia berbeda dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Berapa menit lagi Pak adzan? Sudah masuk? Masya Allah. Ini pendahuluan kita ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak jika memang ingin mengkaji kitab ini untuk punya bukunya. Jilid 1 ya, agar mudah. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan taufik pada kita untuk menjadi hambanya yang bertauhid, berakidah yang lurus, ya, bukan akidah yang menyimpang, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.